jalannya sangat bagus. Kita dari arah Jogja ini ya, daerah Jogja ke arah barat. Sudah nyampe di gerbang Kampung Garam. Nah, depannya ada pom ya, pom bensin. Kita belok kiri nih. Nih, kita sudah masuk di Kampung Garam. Wisata edukasi Kampung Garam, Desa Tlogo Pragoto. Nah, oke sahabat, kita langsung masuk. Sahabat wisata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata, jumpa lagi dengan Kang Budi Wisata. Kali ini Kang Budi Wisata serta tim sedang berkunjung di wisata edukasi garam. Tanal Garam letaknya di Desa Tlogo Pragoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Merupakan tanal garam penghasil garam terbaik di Pulau Jawa ini, karena hasil produksinya digunakan untuk farmasi, kosmetik maupun konsumsi. Jadi di sini hasil produksinya sangat higienis, merupakan hasil yang sangat memuaskan. Ikuti terus perjalanan kami di edukasi wisata Kampung Garam. Agar kami lebih semangat membuat videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya, agar bisa mengikuti notifikasi video-video kami selanjutnya. Oke sahabat, kita akan masuki Tanal Garam, wisata edukasi garam Desa Tlogo Pragoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Merupakan produksi garam terbaik di Indonesia, karena hasil produksinya bisa langsung diterima di farmasi, juga konsumsi maupun kosmetik. Jadi berbagai macam inovasi yang ada di Tlogo Pragoto ini merupakan wisata edukasi garam ya. Cara proses pembuatan garam di sini banyak tanal-tanal pembuatan garam. Di sini merupakan produksi garam sepa, garam konsumsi, dan berbagai macam jenis garam, varietas garam unggul yang ada di Kebumen Selatan. Oke sahabat wisata, senang sekali bisa datang ke tempat wisata edukasi Kampung Garam. Jadi ya, kita ambil air dari laut, kita taruh di tandon terus kita masukin ke tanal satu. Ini yang namanya tanal satu. Makanya masih berlumut karena bau minyak masih 3. Jadi kita tunggu sampai bau mie 5, baru kita alirkan ke tanal 2. Bau mie itu apa, Pak? Bau mie itu kadar garam. Kadar garam. Jika sudah terasa udah bau ya. Bau mie kita pakai alat. Alat namanya bau mie meter. Kita ada pengukurnya ya. Alat pengukur. Terus kita sebut kadang-kadang ada yang bilang BE, ada yang bilang bau mie. Jadi sebenarnya cuma bau mie meter, alat untuk mengukur kadar. Biasanya kita ngambil air dari laut kisaran 2 sampai 3 bau mie. Kita taruh di tandon yang Malang itu tadi, ya tanal Malang, terus kita alirkan ke tanal. Ini langkah kedua ya Pak. Pertama dari tandon. Tandon dimasukkan ke tanal 1. Oh, tanal 1 ini. Ya, tanal 1. Makanya dia air muda, makanya kayak lumut itu masih hidup ya. Setelah kita bau mie 5, kita alirkan ke tanal 2. Di sini di tanal 2 bau mie 5 itu kan kayak lumut sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Kita tunggu sampai angka 8. Ada 8 kita alirkan ke tanal 3. Di tanal 3 adanya kuning. Dan jernih ya. Kuning ini besi Tanal 3 Fe ya, Fe. Ya, kuningnya dari Fe. Nanti begitu dialirkan ke tanal 4, dia kan nggak ngikut. Kuningnya nggak ngikut. Kuningnya nggak ngikut, Fe-nya besinya nggak ikut. Jenisnya atau karena apa?
Ya karena sudah mengikat dengan itu kayak lumut. Kalau beras jenis juga termasuk ya. Jadi itu dialirkan, dianya enggak. Tanal keempat ya Pak. Ini tanah ketiga. Iya, sekarang keempat. Tanah keempatnya karena ini baumi belum mencapai, belum kita alirin. Kalau yang sudah dialirin Yang ini ya Pak. Ya. Ini tahun keempat berarti ya. keempat. Ini sudah mulai muncul kapur, tapi kuningnya sudah mulai hilang. Jadi kuningnya muncul, putihnya muncul, kapurnya muncul, kuningnya hilang. Itu di tanggal 4. Terus di tanggal 4 kita tunggu sampai angka 18, kita alirkan ke. Biasanya tanggal berapa 5. hari proses sampai? Kalau untuk hari kita tidak bisa menentukan, Pak. Kalau hari kita cuman karena kita dengan terik, kalau semakin terik semakin cepat. Ya kisarannya satu karena kita terik, semakin terik semakin. Ya kisarannya 1 minggu kisarannya. Itu kalau panasnya normal ya. Rata-rata ya. Rata-rata 5 sampai 7 hari. Setelah itu kita alirkan ke tunnel 5. Nah, di sini tunnel 5 kayak kapur akan muncul. Ini garam yang masih campur dulu. Oh, Yang buat Gibson. oh, Kalau bahasa kimianya kita kurang tahu persisnya ya CO4 apa itu. oh iya. Kurang tahu persis lah. Ini kan. Suhunya lumayan panas sih Pak. Kalau ini harapan kita. Oh, iya. Semakin panas semakin Semakin cepat. Iya, Ini kandungan kapurnya ada, masih ada. masih ada. Kandungannya kapurnya masih ada. Nanti begitu dia sampai di angka baumi 22, kita alirkan ke tunnel 6. Karena berat jenisnya beda, dalam hal ini berat kapurnya, kalau dialirkan ke tunnel 6, kapurnya Nggak akan ke bawah. nggak akan ke bawah. Kadar garamnya. Jadi tinggal kita pasang saringan, kita alirkan ke tunnel. Kalau itu alat ukurnya beda juga Pak ya? Salinitas sama barometer itu beda ya? Kalau barometer sama sanititas beda. Kebetulan kayak teman-teman tambak itu yang sanititas yang pakai ini. Iya, Iya heeh. kan? Kalau kita yang pakai bisa kita kasih ke baumi. Terus baumi yang untuk Ada alat ukurnya itu. alat ukurnya. Jadi itu kita semua murni organik, nggak pakai bahan campuran apapun, kita cuma mengandalkan dengan alam, dalam hal ini panas dan angin, untuk pengendapannya ataupun penguapannya melalui 7 kali proses, 1 kali di tandon, yang untuk tunnelnya 6 kali, 5 kali peminihan. Tunnel 1 sampai 5 kita sebut dengan tunnel untuk peminihan, untuk produksinya ataupun pengkristalannya ada di tunnel. Kalau untuk produksi kita itu ada garam yang untuk konsumsi, garam untuk spa, garam untuk teman-teman tani. Pupuk maksudnya ya. Kalau kita belum berani ngeklaim pupuk karena itu cuma membantu menaikkan pH tanah. Oh itu. Iya. Contohnya itu tadi yang kayak kapur, Pak. Kapur kan. Itu terus untuk ternak kayak teman-teman pengrajin telur asin kadang-kadang kita ngambil. Itu untuk inovasi kita memang untuk garam sepanya, Pak. Untuk garam sepanya itu kita bikin bervariasi, ada aroma terapinya, ada kita pewarna. Ada Kita olah rempah-rempah lagi. ya. Ada rempah-rempah. Iya, ada rempah. Ini kayak gini Pak, ini kan butuh alat kayak plastik atau fiber ini Pak. Ini belinya ada distributor yang datang ke sini atau jenengan belanja kelompok tani seperti gimana Pak? Kalau untuk peralatan termasuk plastik ini malah justru dari penyedia yang masak. Ya, jadi saya kebetulan di sini saya sebetulnya juga jual plastik untuk keperluan tambak seperti ini yang UV, kemudian yang buat dasarnya itu HDPE. Nah, sebetulnya biasanya memang buat di tambak udang, tapi ini aplikasinya di tambak garam sudah mulai, jadi hasilnya bisa lebih bersih untuk garamnya karena tidak tercampur pasir. Saya Chandra, saya memang jual plastik khusus untuk
awalnya tambak udang, tapi ini sekarang ditambak garam beberapa sudah mulai pakai plastik supaya sepanjang tahun bisa produksi, tidak tergantung musim kemarau aja gitu. Oke, nanti kontak panjenengan ada di kolom deskripsi ya Pak. Kalau Boleh, dibutuhkan. siap. Iya, terima kasih. Ini kebetulan lagi menemui konsumen ya. Iya, yang saya pakai ini ya. nemanin konsumen coba belajar. Ini kan sistemnya beda dengan petambak-petambak garam yang lain, tanpa atap, jadi begitu musim hujan udah mereka berhenti ganti bandeng. Kalau pakai ini bisa sepanjang tahun, jadi produksi akan bisa lebih banyak. Kecuali jenengan kesini ketemu customer juga memberikan edukasi kepada petani yang lain. Iya, ya, betul agar ya. bisa nyontoh kayak yang di logo Pragoto ya Pak. Ya. Itu kesini dari mana Pak? Petani dari mana? Petani dari Demak, dia memang pelanggan saya, jadi beberapa siklus yang lalu pas garam bagus-bagusnya petambak garam itu mau keluar modal buat pakai plastik, sehingga hasilnya memang harganya selisih dibanding yang langsung pasir. Lebih higienis, lebih bersih, jadi di harga ke pabriknya lebih tinggi. Begitu. Oke, sahabat wisata, kami sedang berada di Tanal Garam ya. Ini merupakan produksi garam yang cukup higienis. Ini masih proses alami, hanya menggunakan atap plastik, juga bawahnya sudah dilapisi dengan plastik HDPE yang tebal, sehingga hasil garamnya bersih, tidak tercampur dengan pasir. Ini tanal-tanal proses pembuatannya. Jadi setelah panen kita bersihin, tujuannya untuk pengkristalan lagi, tapi di sisi lain untuk pembersihan kita juga masih dapat garam. Ini ibaratnya kayak apa ya? Afkiran ya Pak. Boleh dikatakan afkiran. Ini bagus juga untuk teman-teman yang pengrajin telur. Pengrajin telur asin. Ya, ini Ya, untuk petani dan pengrajin telur. teman-teman pengrajin telur. Wah, jadi BS-nya saja jernih seperti ini. Nah, oke teman, ini namanya tanal tiris. Tanal tiris itu tanal setelah kita panen, kita taruh sini dengan tujuan satu pengeringan, yang kedua untuk sortir awal. Sortir awal itu nanti kalau garam-garam yang kotor tidak kita packing, kita inggirin, kita satuin jadi satu. Kalau yang seperti ini, Kualitas satu ya Pak. ya. Sangat luar biasa kekeringannya. Jadi istimewanya garam Kebumen ini kandungannya bagus, juga tingkat kekeringannya. Ini hasil produksi dari logo Pragoto ya Pak. Logo Pragoto Kecamatan Mirit. Sama ini Pak, Ya. ini kok bisa besar-besar Pak. Kalau saya lihat tuh biasa garam tuh kan kecil-kecil itu karena apanya Pak? Karena ada ini tunnel atau Kalau garam besar itu karena memang prosesnya, Pak. Prosesnya. Dari tadi saya ngatur, kita pakai SOP, dari tunnel ke tunnel kita harus tadi kayak Bapak, kok ini kosong karena memang belum waktunya untuk dipindah ya. Kita gunakan momen malah untuk membersihkannya. Jadi boleh katakan SOP, nanti terus dukungannya panas juga karena plastik juga termasuk HDPE, garam bisa. Kalau ini sebenarnya untuk garam kita juga masuk. itu kandungan NaCl-nya berapa Pak kalau? Kalau ini saya dan teman-teman kisaran 98 sampai 99. Berarti kalau garam masuk Kebumen. ke farmasi bisa udah langsung lolos ya Pak ya? Bisa. Wah, ribet. Jadi pada prinsipnya untuk garam Kebumen rata-rata 98 sampai 99. Jadi di Tanal Toko Pragoto ini juga ada minimarketnya guys. Jadi Anda kesini jangan khawatir, nggak bisa beli jajan ya. Ini hasil produksinya ya, dari inovasi. Ini yang merah pakai apa Pak? Itu pewarna makanan ada, bunga telang ada, Pewarna makanan, kopi, kunyit mungkin ya Bu? rempah kunyit, Rempah kunyit. ada, kayak suci itu. Daun mesuji. Jadi ini merupakan garam sepa saudara. Oke sahabat, barangkali menginginkan
Anda untuk mendapatkan produk ini, silahkan ada kontak beliau, Pak Budi ya, Pak Budi Garam ya. Jadi ada kontaknya Pak Budi Garam di kolom deskripsi. Jadi teman-teman yang ingin menghendaki untuk membeli produk ini ada, bisa nanti Anda hubungi Pak Budi. Sama-sama Budi, kebetulan saya Budi Wisata, beliau Budi Garam. Nih. 250 gram ya. Dan ini yang aroma melati. Aroma melati. Ini ada macam-macam. Ada coffee led, ada rempah-rempah, ada lavender, ada melati, ada rosemary. Ini bagus banget ini Pak. Ya, original. Original, Original. jadi kristalnya sangat besar nih. Kristalnya sangat jernih sekali. Jernih sekali ya. Iya. Kebumen South. Dengan gitu sekarang. Ya. Kalau ini air blend. Air blend itu residu air garam yang diperuntukkan untuk mengobati sakit kulit, gatal, dan bisa juga untuk meringankan sakit gigi. Caranya Pak? Kalau caranya untuk sakit kulit tinggal kita oles, mana yang tempat gatal,